Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan anugerahnya. Nikmat yang tidak bisa kita hitung sama sekali, nikmat yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat di pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat, bangun dalam keadaan tetap iman dan Islam, dan Allah tetap jaga keimanan kita, dan inilah sebuah kenikmatan yang paling agung. Karena disebutkan dalam Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh, itulah sesungguhnya yang uh, Allah jadikan rezekinya terbaik. Itulah rezeki terbaik yang paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, sekeluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita umat Nabi ini yang di akhir zaman kelak tetap akan berjumpa dengan beliau dan mendapat kenikmatan meraup menikmati segarnya telaga Haud yang langsung dari tangan mulia baginda Nabi kita, dan syafaat yang agung tentu yang kita harapkan bisa kita memasukkan kita ke dalam surga dan Aisyah. Inilah sebuah kenikmatan yang paling agung yang mudah-mudahan kita semua jamaah yang dimulakan Allah merasakan kenikmatan itu. Setidaknya kita dengan berjamaah ini saling mendoakan, mudah-mudahan saling memberikan syafaat di yaumil akhir, di saat tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Allah. Dan ketika Allah izinkan Nabi kita dan kita sama kaum muslimin untuk saling memberikan syafaat, maka marilah kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita, dan tentu yang paling utama keluarga kita yang pertama, dan juga saudara-saudara kita yang wabil khusus yang ada di majlis ini. Dan tentu di 9 Muharram ya, di hari ini yang sebagian besar kaum muslimin eh, menjalankan puasa Tasu'a ya, istilahnya di puasa 9 Muharram, dan insya Allah di besok di 10 Muharram menjadi puasa Muharram yang 10 Muharram yang menjadi eh, sunnah Nabi kita Rasulullah SAW dengan kehadiran yang begitu luar biasa. Jangan sampai kita melewatkan sunnah-sunnah di bulan Muharram ini menjadi eh, penambah amal kita. Dan salah satunya juga selain amal-amal puasa, kemudian amal-amal kebaikan lainnya, sedekah menjadi salah satu amalan unggulan di eh, hari-hari di bulan Muharram ini, termasuk bulan haram, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan segala kebaikan yang kita lakukan Allah akan lipat gandakan. Begitu pula keburukan atau dosa yang kita lakukan di bulan ini, Allah lipat gandakan keburukannya, Allah lipat gandakan dosanya. Karena itulah inilah bulan untuk memperbanyak amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak lalai untuk memanfaatkan bulan Muharram ini. Dan admin sudah share QS, silakan yang ingin memanfaatkan pagi hari dengan sedekah menjadi sebuah kebiasaan yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, inna habal amal Allah al-mau hawa intalla. Sebenarnya amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang istiqamah walaupun sedikit. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini sebagaimana biasa di hari Senin pagi kita dibersamai oleh guru kita Bapak Haikal Hasan yang selalu memotivasi kita, wabil khusus di pagi hari, pagi yang penuh berkah yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik fi bukuriha, di ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Dan keberkahan pagi adalah salah satunya kita mendapatkan curahan ilmu dari guru-guru kita, dan ini ilmu yang
mudah-mudahan menjadi eh, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak sudah hadir bersama kita dan tema yang menarik nih, lanjutan dari tema sebelumnya sebenarnya tentang bagaimana kita membuka Betul sekali. rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan Nah, saya ingat dengan perkataan Babe, harus ada aksi ya, Babe ya. Jangan hanya teori, jangan hanya sebuah apa namanya jargon, tapi upaya untuk membuka rezeki Allah itu harus menjadi sebuah kebiasaan. Karena nah, kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi habit ya. betul sekali. Saya teringat dengan Seven Habits-nya Stephen Covey gitu ya. Ada 7 Nah, kebiasaannya Stephen Covey. Kalau di Al-Quran 7 itu menjadi angka yang penting tuh. Ada 7 langit gitu ya. Ada juga eh, 7 langit itu menjadi sebuah eh, istilah yang memang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Dan mudah-mudahan ini merangkum 7 kebiasaan ini menjadi memberikan motivasi untuk kita semua. baik. Silakan Beh, tafadhol masykur. Baik, pertama saya ucapkan maafkan ya tadi buat zikir bertambah lama dengan satu rencana keluarga yang akan kami jalankan, mengajak seluruh anggota keluarga untuk ikut berdiskusi, memutuskan beberapa hal yang perlu dilakukan sehingga lambat masuknya ya, karena akhir-akhir ini eh, akhir-akhir ini sewaktu subuh semakin siang gitu ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa teman-teman merasakan itu enggak? Saya rasa Ya Beh, merasakan. betul. Kok semakin sini semakin begini gitu ya. eh Waduh, ini tanda-tanda akhir zaman ini ya. Astagfirullah, summa astagfirullah. Tanda-tanda akhir zaman, jangan kau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan miskin, tinggalkan dia dalam keadaan kaya. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Surat apa? Ditolong dicari, Mas Anissa Khalid. ya, Surat Anissa. Anisa betul. Ayatnya berapa tuh ya? Jangan kau Ayat tinggalkan keluargamu 9. dalam Nanti keadaan saya susah. share Beh. Ya, Saya share nanti di ini. Ayat 9 Beh. di share ya. Jangan kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan susah. Jadi ketika seorang bapak dia mengumpulkan uang untuk kehidupan anaknya biar mudah, itu perintah Allah loh ya. Jangan bilang, oh itu manja anaknya, nggak bisa ya. Dalam prosesnya tidak boleh manja, tetapi mempersiapkan yang terbaik untuk anak itu perintah Allah dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saya cuma menyarankan perintah Allah itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji. Itu rukun Islam namanya, ya. Tetapi perintah Allah dalam Al-Quran itu lengkap, komprehensif dan sempurna. Jadi kepada orang tua, bekerjalah Anda yang giat, carilah rezeki di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan, carilah karunia di mana Allah Subhanahu wa taala akan curahkan. Jangan mengemis, jangan baris di pintu penguasa. Nah, ini direkam dulu Mas Kolis. Sudah Beh, udah masuk YouTube nih Beh. Oke, ini penting sekali nih. Saya orangnya nggak demen klarifikasi karena memang nggak usah diperintahkan. Dan Sayyidina Ali menyarankan nggak usah. Kan Sayyidina Ali pesenin ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu bilang gini, jangan pernah ceritakan siapa dirimu. Yang membencimu itu nggak bakal percaya. Dan yang mencintaimu, dia nggak butuh itu. Nah, jadi nggak perlu ceritakan. Yang membencimu nggak bakal percaya, biarin gitu ya. Dan yang mencintaimu nggak butuh itu, jadi nggak ada gunanya menceritakan diri sendiri. Hanya saja untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baik. Saya pernah katakan bahwa dalam mencari kekayaan, jabatan, itu haram dalam Islam, itu minta-minta. Yang mulia baru saja wafat, ya Ustadz Yazid, ya Basal Jawas, ya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu baru saja wafat. Dan saya masih ingat satu perkataannya dia begini. Andai kata, anda ngomongnya gitu, maaf yang ngikutin. Andai kata, di rumah kita ada 1 gelas beras. Kita minta-minta, nggak boleh. Ah, gitu dia bilang ya. Nah itu penting dia, penting dia. Dan adalah takut kepada Allah, di-share Mas Kolis tuh. Adalah takut kepada Allah, mana dia? Ya. Andai kata di rumah Anda ada segelas beras,
tetap itu lebih mulia kau gunakan daripada kau minta-minta. Jadi haram. Lah Babe sendiri minta jabatan. Ya, saya lo deh yang jawab deh. Ya, kalau kita mau, Kang Selo jawab deh. Ya, haram buat kita minta-minta. Ya, jangan kau ketuk pintu raja untuk mendapatkan uang atau jabatan. Tapi jangan kau hindari ketika rajamu memanggil untuk minta bantuan. Itu dia penting kalimat itu. Ya, jangan kau ketuk pintu raja. Jangan kau berbaris di pintu raja seperti lalat yang mengerubungi bangkai. Jangan, haram. Minta-minta, gitu. Jangan, haram. Tetapi apabila rajamu memanggil, kau jangan mengelak, karena di sanalah dakwah tertinggimu. Wong saya lagi terapin dakwah tertinggi, ya. Kok fitnahnya luar biasa? Nggak apa-apa, ya. Nah, jadi dalam bicara soal 7 kunci ini, sertakan anak istrimu agar kenapa? Karena mereka adalah pelaku-pelakunya. Ya, karena mereka punya dimensi yang sangat kuat gitu ya. Dimensi yang sangat kuat. Kalau kau belagak miskin sehingga di pikiran anakmu kau orang miskin, di pikiran keluargamu kau orang miskin, kau jadi betul-betul miskin loh, hati-hati loh. Ya. Nah, kalimat pertama sebelum saya mau ngasih 7 tips itu adalah saya mendapatkan ini dari mentor mindsetmu. Bagus banget ya. Nasibmu berawal dari pikiranmu. Ini masih pengantar ya. Pikiran membentuk perasaan, perasaan membentuk tindakan, tindakan membentuk kenyataan. Pikiran yang baik membentuk perasaan yang baik. Sehingga melakukan tindakan yang baik. Dan tindakan yang baik itulah yang menciptakan nasib yang baik. Dalilnya gimana? Dalilnya dalam Al-Quran disebutkan, Astagfirullahaladzim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal robah nasibmu sebelum kau merubah nasibmu lebih dulu. Sebelum masuk ke 7 tips, ya, saya mau kasih ilustrasi begini. Ada 2 orang supir taksi, teman-teman sekalian. Yang satu keluar rumah, yang satu juga keluar rumah gitu ya. Dua-duanya keluar. Yang satu habis keluar rumah, dia nunggu di bawah pohon, dia buka kaca mobilnya, sambil ngerokok, sambil duduk, sambil dia berkata, nggak usah nguber Pak, nggak usah ngoyo, rezeki nggak bakal lari. Kalau ditulis buat kita, ya buat kita dong. Gitu. Yang satu lagi supir taksinya keluar rumah dengan berpakaian wangi, dia semprot mobilnya biar wangi, karena dibilang akan banyak sewa hari ini. Dia berjalan pelan di pinggiran bagian jalur kiri sambil dia melihat orang yang kira-kira mau taksi. Sehingga ada orang dikasih lampu tweet-tweet supaya dia bisa berhenti di stopin. Nah, kira-kira yang akan dapat penumpang yang di bawah pohon sambil nunggu atau yang di pinggir jalan sambil mewangikan mobilnya. Yang dapat penumpang duluan yang mana? Yang wangiin mobilnya. Ya Di sudah pinggir pastilah. jalan. Wajar dan lumrah kalau yang pakai wangi-wangi, yang bersiap itu akan dapat duluan. Disinilah kita belajar bahwa apa? Ya Allah akan memberimu kalau mana tindakanmu, mana usahamu. Maka kalimat rezeki nggak bakal ketuker. Saya bilang ketuker. Kalau lo nggak ambil. Ya, saya bilang ketuker. Kalau lo nggak ambil, ketuker. Malaikat Mikail membagikan rezeki tiap rumah kalau rumah lo bersih, wangi, nggak ada najis, kan gitu kan dalil kita kan sama-sama. Kalau semua keluarga ikut serta gitu dong. Kalau rumahnya berantakan, bau, kotor, banyak najis di mana-mana, bau, mana ada. Jangankan malaikat yang suci, orang pun nggak mau bertamu. Jadi teman-teman, kalimat rezeki nggak bakal ketukar, jangan ya betul, tapi jangan membuat alasan untuk kita bermalas-malas. Ya udah, nggak usah keluar rumah, nggak usah nyari kerja, nggak usah WA teman-temanmu, nggak usah nyari relasi, diem aja di rumah. Kan katanya rezeki nggak bakal ketukar. Ya, ada satu kalimat yang kadang-kadang membuat kita tenang dan nyaman, tapi kadang-kadang membuat kita juga nggak mengerti ayat begini. Kalau sudah di mulut harimau, tapi itu rezeki milikmu, maka sang harimau pasti akan memuntahkan rezeki itu.
Kalau itu bukan rezekimu, kalau di dalam mulutmu, kalau Tuhan tulis itu bukan rezekimu, maka itu berarti bukan rezekimu, pasti dia muntahin. Kalimat ini betul, nggak ada salahnya. Cuma tidak bagus cara penempatan dan memilih katanya. Saya ambil contoh begini. Sama nih ya, sama dengerin. Kalau Allah sudah takdirkan kamu masuk surga, lu nggak usah sembahyang. Pasti udah masuk surga. Kalau Allah takdirkan lu masuk neraka, lu sembahyang, lu haji, ya masuk juga di neraka. Gitu kan? Sama kan kalimatnya kan maksudnya? Jangan pikirin begitu, saudara. You nggak tahu, I nggak tahu, kita nggak tahu, semua nggak tahu. Jadi usahakanlah sekuat mungkin. Itu kuncinya, itu dalilnya. Karena kita nggak tahu, maka kita ibadah. Karena surga abadi, karena neraka abadi dan pasti, maka kita mesti dapetin itu, gitu loh. Sama kalau kita hubungkan dengan rezeki. Karena Allah tebarkan, maka kita mesti ambil, kita mesti raih, kita mesti cari. Nah, hari ini membahas soal 7 kunci itu agar dia semakin mudah dicarinya. Agar dialah yang mendatangi kita. Saya menulis satu kalimat, rezeki itu punya alamat. Dan dia nggak bakal salah alamat. Tetapi ketika dia datang, kalau punya maka Gojeknya itu nggak akan taruh di situ. Dia akan balikin karena rumahnya kosong. Gitu aja. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. 7 yang akan saya ceritakan sebagai pengantar nasibmu berawal dari pikiranmu. Apa yang kau pikirkan, itulah kenyataan yang akan kau dapat. Apa yang kau pikirkan, itulah kenyataan yang akan kau dapat. Sekali lagi ya. Apa yang kau pikirkan, itulah kenyataan yang akan kau dapat. Diawali dari pikiran akan membentuk satu kenyataan yang akan kau dapat. So, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Beberapa hari lalu saya membuat satu tulisan yang sangat menarik dan banyak banget mendapatkan respon daripada teman-teman sekalian. Responnya itu adalah saya tulis 7 kebiasaan sahabat. Masih ada? Kalau masih ada dan kebetulan di-save, silahkan. Hati-hati teman-teman sekalian, karena nasibmu berawal dari pikiranmu, pola pikirmu yang paling bahaya itu adalah overthinking. Itu kan prasangka buruk aja. Anak-anak sekarang mengatakan hal itu gitu ya. Baik. Sudah dalam tulisan saya tentang 7 kebiasaan sahabat. Yuk kita sama-sama buka ya. 7 kebiasaan para nabi. Ya, itu yang saya tulis. Lalu kemudian mana nih kalau dijalankan? Oke ya. Ada 7 kebiasaan. Lalu kemudian saya tulis kemarin 7 tanda kalau hidupmu, kau sudah selesai dengan hidupmu. Kau sudah selesai dengan hidupmu. Sebenarnya itu 7. Jadi yang saya menyontek itu ucapan Nabi Muhammad. Sayyidina Ali sebenarnya. 7 kunci yang menimbulkan kebahagiaan itu ucapan dari Sayyidina Ali. Saya gubah aja sedikit dengan kalimat 7 kebiasaan sahabat. Yang sebenarnya adalah 7 kunci mendatangkan rezeki. Begitu kan. Apa di-share ulang apa tidak? Share ulang, Be. Aku belum lihat, Be. Mas Kholis, saya share ya. Silakan, Be. Diputar ya. Ini saya share sebentar, masih pakai pesawat mode. Pakai pesawat mode, airplane, pesawatnya dimatikan, wifi-nya dihidupin. Oke, ini saya share ke Mas Kholis ya. Silakan, Be. Yang XL, Be. Yang Excel. Kok nggak ada?
Saya bingung di sini your name invite kok nggak ada WA-nya. Invite Barusan saya WA, Be. ke 92 coba. Preparing. Ya, di share ada sending. Belum nih Kang, yang ke 92 nggak ada masuk nih Kang Solis. Namanya invite. Namamu invite ulang kok, berarti nggak ada WA-nya gitu maksudnya. Yang 89, Be. 26. Coba di WA saya ke yang +9. Atau ambil dari Kang Selo. Hadir, Be, hadir. Ambil dari Kang Selo WA-nya. Ya, siap-siap. Diputerin dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya semuanya Quran, semuanya hadis, cuma dikemas dengan begini supaya untuk menarik hati orang-orang yang non-nis gitu ya, yang Islam ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimat pertama. Ini kan maknanya ya, man qata'a rahimah hadisnya. Ya, man qata'a rahimah hadisnya kan gigi gitu ya. Nomor 1 itu sebenarnya hadis tentang rezeki. Apa itu? Kalau Anda memutuskan silaturahim, maka disitulah rezekimu terputus darinya gitu loh. Ya, memutuskan silaturahim. Kadang-kadang kita ini apa ya? Gini. Seperti filosofi pertama tadi yang saya sampaikan. Lu nggak boleh minta-minta sama orang. Oh, Ustadz Yazid itu bahasanya keren banget itu.
Allahu Akbar, bahasa beliau itu keren banget. Bahasa beliau itu bilang, nggak boleh, gitu kan ya. Nggak boleh kita rindu dengan kata-kata, nggak boleh, gitunya dia. Dibilang walaupun di rumahmu tinggal tinggal 1 gelas beras, kamu tetap haram minta-minta. Kata beliau, nggak boleh sama sekali minta-minta. Rahimallahu ta'ala Ustaz Yazid Wak Jawas. Dan nggak boleh mengadukan keluhan. Dan kita baru tahu kan sekarang ketika beliau wafat, kita baru tahu bahwa ternyata beliau mengidap penyakit kanker yang cukup ganas. Dan kita nggak tahu sama sekali penyakit kankernya itu apa. Saya berkenal dengan beliau itu sejak tahun 86 dan udah begitu. Ya, dari dulu tuh, tahun 86 udah begitu. Ada yang pernah dengar rumahnya dibakar? Ada yang pernah dengar lebih daripada 600 orang bawa golok mau hancurin rumahnya? Ada yang dengar? Begitulah dakwahnya beliau. Oke, saya beda pendapat soal bid'ah sama beliau. Tapi kan nggak boleh putusin hubungan. Saya sudah berusaha menghubungi, cuman entah kenapa mungkin stafnya kali ya, nggak berhasil mempertemukan saya dengan dia. Ustaz Yazid Jawas, ini karena orang baru meninggal, jadi sunnah banget kita ngomongin terus ya kebaikan-kebaikan. Jangan minta-minta. Ustadz, bagaimana kabarnya? Oh baik, tapi anak saya mau kuliah. Minta-minta. Ustadz, bagaimana kabarnya? Oh baik, tapi istri saya di opnam. Ustadz, bagaimana kabarnya? Baik, mohon maaf nih, rumah belum bayar kontrakan. Hina banget gitu loh hidupnya. Kalau dengan cara-cara kayak yang seperti itu. Jangan minta-minta sama manusia. Innal izzata lillahi jami'an walil mu'minin. Izzah itu, kemuliaan itu bagi milik Allah semuanya, bagi Rasul dan bagi orang beriman. Di manakah izzah itu letaknya? Yang jawab kita kasih hadiah pakai ayat tapinya. Yang di manakah izzah itu berada? Udah mau jam 6:30 ya, cepet ya. Izzah itu berada di sepertiga malam yang terakhir. Catat baik-baik teman-teman sekalian. Kalau Anda mau izzah, akan muncul di hatimu ketika kau bangun di sepertiga malam yang terakhir. Disitulah rezeki, disitulah kemuliaan, disitulah izzah. Jangan minta-minta sama orang. Jangan berharap minta-minta sampai baris di pintu penguasa. Sampai merendah-rendahkan dirimu. Jangan. Izzah itu milik orang Islam. Izzah itu milik orang beriman. Mulia dia. Kalau kita nyari proyek, tender, menang, itu izzah. Hebat. Kalau kita dipanggil lalu datang untuk memberikan sesuatu nasihat atau pandangan, keren, hebat. Tapi berbaris di pintu penguasa, mengharapkan jabatan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun di rumahmu hanya tinggal segelas beras, makan dari situ, demi Allah itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang pertama tadi saya ceritakan. Nah teman-teman sekalian, berangkat dari sana lagi, kembali lagi sifat sahabat yang nomor 1, yang sebagai pengundang rezeki bagi kita semua, adalah sifat ini. Nggak ada tuh kesal bencian atau musuhan gitu ya, kepada saudaranya sama mukmin tuh nggak ada. Ya kecuali kalau umpamanya kita udah berbuat baik dan dia menghindar, cukup dah. Cukup sampai di sini kawan, gitu ya. Kita tidak melacurkan diri kita ke rendah yang hina. Jadi istilahnya adalah, oke, kita jalin silaturahim, kita hubungi mereka. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kemarin saya ada acara di Bali, dan saya niat lillahi ta'ala saja. Tahu nggak teman-teman, di perjalanan saya ketemu dengan siapa? Saya ketemu dengan seorang yang dia sedang mencari saya karena handphone saya sudah nggak dipegang oleh dia karena handphone dia ganti. Kok bisa ketemunya di Halim Perdana Kusuma? Kok tepat jamnya? Dan dia hanya mampir untuk ngambil kopinya karena dia duduk di bisnis kelas. Kok bisa kayak gitu? Itulah apa yang terjadi. Namanya Pak Arif. Dia sekarang menjadi
direktur utama di sebuah anak perusahaan Pertamina di bidang gasnya. Dia peluk saya depan orang, dia peluk saya kencang sekali. Dia jadi gini, dia sudah ikut pelatihan sama saya, kata dia tahun 2010. Sekarang 2024, berarti 14 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi staff, ya. Dan temannya juga, teman-teman yang lain juga pada masih ikut dan sekarang masih eksis gitu ya. Umurnya di bawah saya, kira-kira umurnya baru 50-an. Dia peluk saya dan dia bilang apa? Tahu nggak, Tat, baru minggu lalu, Tat, ketika semua orang-orang itu mengatakan dia masih ingat dengan semua materi training antum. Coba pikirin ya. Dia masih ingat dengan materi training antum. Ini kan kita lagi cerita rezeki. Saya langsung aja to the point. Dari mana datang rezeki ini saya ceritain. Ya, langsung dengan prakteknya. Dengan teori 7 tadi. Dia peluk saya dan dia bilang, tahu nggak, teman-teman tuh masih ingat materi yang Ustadz sampaikan. Saya masih ingat semua tentang the law of repetition, hukum pengulangan. Saya masih ingat tentang konsep rezeki. Saya masih ingat tentang konsep manajemen. Saya masih ingat mana yang bagus, mana yang harus. Semua teman-teman ternyata masih ingat juga. Dan kebetulan Ustaz, ini menjelang akhir tahun, kita ada event besar untuk mengumpulkan semua training bla 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 bla. Bayangin coba. Ustaz, ajuin, Tat. Hanya hitungan detik saya jumpa dengan dia. Itu pun kalau beradu pandang. Kok bisa kayak begitu? Nah, disitulah yang dimaksud supir taksi yang mengharumkan mobilnya. Kalau saya bilang, udahlah nggak usah lah, males lah gue jalan, udahlah di rumah aja lah, ntar rezeki juga datang, udahlah, ya kagak datang, brother. Datangnya itu adalah keluar rumah mengharumkan mobil. Ini contoh supir taksi ya, bagi seorang supir taksi. Maka dia akan mendapatkan penumpang. Jadi saya akhirnya mempraktekkan ini semua dan menyadari day to day, daily-nya seperti itu. Kok bisa gitu ya? Jumpa dengan Pak Arif yang akan mengadakan training, gathering dengan perusahaan segede gaban gitu. Kok bisa ya? Cepat banget detik ketemunya. Kalau saya nggak beradu pandang sama dia nggak bakal lihat saya nggak bakal lihat dia. Dia nggak bakal menghampiri saya dan nggak bakal peluk saya. Padahal dia cuma lewat sekilas di tempat bisnis, cuma ngambil kopi. Dan saya duduknya tidak di bisnis. Allahu Akbar. Akhirnya kita berangkulan ngasih kartu nama. Saya kaget, udah menjadi dirut. Wow, saya bilang, alhamdulillah karir antum ini luar biasa. Saya bilang, dia peluk saya. Kita harus, ayo Tat, akan undang kapan? Nanti pulang dari sini, saya akan undang, kita ngobrol-ngobrol sambil siapin materi yang terbaik Tat, untuk kami Tat. Yes, saya bilang, akan kami siapkan semuanya untuk antum. Rezeki kan di situ kan. Kenapa? Baik, nomor 1 itu kita terapin. Itu hasil dari penerapan nomor 1. Kita masih ada 6 lagi. Masih ada 6 lagi yang harus teman-teman ikutin pada waktu hari besok, bukan minggu depan. Besok masih Selasa. Antum mesti ikutin lagi. Ingat, nomor 1 itu adalah ya, tetap jalin silaturahim, tetap tidak perlu membenci atau menghina siapapun, sekalipun ada yang menyalahi hakmu. Ya, sekalipun ada yang menyalahi hakmu, hak untuk dihormati dia nggak jalanin, malah dimaki, tetap cuekin aja. Baik, ini masih ada waktu 10 menit. Yuk, kalau ada yang mau ditanyakan, karena kalau masuk ke materi yang kedua agak lebih panjang nih, ya. Kenapa? Karena saya mengirimkan satu pesan tentang busuknya orang yang berlebihan dalam bersedih. Ya, berlebihan dalam bersedih itu betul-betul penghambat rezeki. Tapi itu besok sampai dengan poin yang ke-7. Silakan. Baik, alhamdulillah. Wa syukurullah, masyaallah, tabarakallah. Ini sebuah inspirasi pagi yang luar biasa ya. Jangan sampai kita menjadi orang pembenci ya, Pak ya. Ya, Dan penghambat rezekimu itu. itu akan menjadi penghalang dari rezeki kita. Jadi orang yang hidupnya
tenang, kemudian selalu memberi kedamaian dan senyuman kepada orang lain, itu adalah sesungguhnya menarik rezeki gitu ya untuk kita sendiri gitu ya Pak ya. Nah, dia sedang menarik magnet rezeki ke dalam kehidupannya, dalam keluarganya itu loh. Baik ya Mas, silakan yang ingin sharing, ingin bertanya dan mungkin juga testimoni, silakan tentang bagaimana kebaikan ini, kebaikan hati kita terhadap orang lain sesungguhnya menjadi penarik rezeki untuk kita semua. Silakan saling berbagi inspirasi di pagi hari ini. Bu Nadia, silakan. Atau Bunda Dwi biasanya udah siap nih dengan pengalaman pribadinya. Atau nih Abdurrahman bin Auf, kayaknya menarik nih kisah tentang Amazing Muharram bisa jadi inspirasi kita nih. Kalau saya sih mau narik rezeki ini aja. Rumah sakit buat MKIB. Insya Allah. Ya, itu udah done itu, tinggal this is only the time gitu, done itu. Oktober udah ke sana pikiran. Siap, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Amin. Oktober ke sana itu udah done, consider done. Ya Rob, ya Rob. Klinik dulu ya. Ya Be, siap Be. Bunda Nadia, silakan. Ada resen tadi, silakan. Bunda Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berbagi sedikit seperti yang Babe katakan. Jadi dari mulai saya kuliah, itu saya punya prinsip sehari saya kenal satu orang dan terus mengikat silaturahim dengan mereka gitu. Nah dari situ kita bisa menggali banyak hal, bisa menggali ilmu, sampai pada saat saya bisnis, saya bisa menarik mereka dan mereka akan terus percaya karena dari awal kita mengikatkan itu gitu. Kita punya hati yang tulus, kita punya sesuatu hal yang bisa di apa ya, dirasakan dengan hati, dari hati ke hati gitu. Seperti kayak Babe gitu. Kita kenal sama orang, kita mengikatkan diri bukan cuma karena kita butuh gitu. Jadi Baik. setiap hari saya kenal sama orang-orang baru, setiap hari target dengan orang-orang baru. Nah dari situ kita ikatkan diri gitu. Jadi sampai saat ini dengan sekarang kan saya dibatasin sama suami, tapi dengan ahwat-ahwat saya kembali mengikatkan diri gitu dan itu alhamdulillah seperti yang Babe katakan. Baik. Saya tanggupin ya. Saya ini guru asuransi ya. Di AXA itu 6 tahun, di Manulife, di Prudensial itu masing-masing 2 tahun, Manulife 2 tahun, Prudensial 2 tahun. Dan ketika di AXA yang 7 tahun itu masih sempat nyambi dia sebentar-sebentar di Allianz dan di AJB, Asuransi Jiwa Putra ya. Nah, apa yang saya ajarkan kepada teman-teman di asuransi, saya bilang begini, lu nggak usah mikirin komisi, itu udah pasti datang automatically. Buang jauh-jauh, wah asik nih, wah deal nih, buang jauh-jauh. Karena itu pikiran yang sangat merusak. Dan itu akan tercermin di hati orang yang kita tuju. Dia sih cuma nyari komisi nih, ini cari buat duit lo aja nih, ini buat keberuntungan lo aja nih, ini buat dan seterusnya. Anda nggak usah mikirin itu. Perusahaan sudah mikirin bagaimana Anda mendapat komisi dari hasil Anda jualan. Yang perlu Anda pikirin adalah kesian duit orang itu berlebihan daripada buat dipakai kayak di golf, daripada buat dipakai buat judi, daripada dipakai buat perempuan lain, daripada buat dipakai buat boros-boros, daripada dipakai buat foya-foya, daripada dipakai buat buat apapun lah gitu, lebih baik diasuransiin aja buat anak cucunya. Gitu otaknya, saya bilang gitu. Ya, mesti ke situ gitu loh otaknya. Nggak boleh otaknya itu berkata asik, ntar gue dapet duit nih hasil closing nih. Nggak usah lu pikirin, ya Allah itu udah pasti datang. Ini kan satu ketololan yang luar biasa yang terjadi. Misalnya seorang pegawai negeri,
Dia mengharap gaji di tanggal 28. Ya ampun, itu mah udah pasti gitu loh. Nggak mungkin Anda terlewati. Itu udah pasti, ngapain Anda pikirin itu? Yang Anda pikirin adalah, nih misalnya di rumah sakit dah, di rumah sakit milik pemerintah lah, kan dia ASN gitu kan. Yang mesti Anda pikirin, bagaimana pasien yang Anda layani itu bisa minta nomor handphone lo. Itu yang mesti Anda pikirin. Jangan Anda kasih. Sampai dia minta. Itu kan berarti kan pelayananmu kan top banget gitu loh. Ya, gini, kemarin kan saya ada acara di Bali. Saya pakai, sampai di bandara, saya pakai mobil, mobil apa ya, saya telepon aja ya, mobil sewa ya, biar enak kemana-mana. Lalu saya ngobrol sama supirnya itu. Mungkin nggak saya kabur nggak bayar? Kan itu hampir nggak mungkin. Kemungkinannya 0,00% gitu kan. Masa habis sewa seharian. Jadi lo nggak usah pikirin itu. Pikirin aja sampai saya minta nomor handphonenya. Dia nggak ngasih nomor handphonenya. Tapi ketika di tengah jalan dia ngobrol, dia bercanda, dia browsing nama saya, nama supirnya itu Wayan gitu ya, Wayan. Yang bawa saya Wayan. Sampai saya minta nomor handphonenya si Wayan itu loh. Kenapa? Karena dia menawarkan macam-macam. Ada permen di jok belakang, ada mie aqua. Kemudian dia tanya nama saya Wayan, Pak. Dengan siapa nih, Pak? Gitu. Lalu kemudian, Bapak udah makan, mau berhenti makan dulu nggak? Bapak mau minum, Bapak lewat Indomaret mau berhenti dulu nggak? Ini orang kok care banget gitu ya. Biasanya kalau dari Jakarta minta begitu gitu. Ketika saya bilang Padang, dia ketawa ngakak, diajak bercanda. Bapak jauh-jauh di Bali masih cari Padang aja katanya dia bilang. Loh, ya habis gimana dong? Saya kasih tahu yang enak dan halal dan murah. Tak ada yang diharamkan nih Pak, kata dia. Dia tahu kan, dia lihat browsing ternyata, waduh, ini Ustadz besar nih yang ternyata naik mobil saya, kata Wayan. Ustadz besar ini. Dan akhirnya dia ngobrol dan asik, dan akhirnya saya minta nomor handphonenya dan saya bilang, kalau saya ke Bali saya minta sama kamu. Dan kebetulan ada acara, saya minta dia ngantar, jemput, siap Pak, dia jemput. Kemudian pulang juga begitu, saya telepon lagi, siap Pak. Kalaupun ada orang lain yang telepon, saya nggak akan layanin, saya mau mendapat berkah dari nganterin Ustadz besar ini, kata dia gitu. Nah, nggak usah dipikirin saya turun mobil bayar apa enggak. Mau ngapain pikirin itu? Itu rezeki yang dipastikan. Nah, saya jadi ngomong keceplosan itu. Sebenarnya besok. Emang ada rezeki yang tidak pasti? Ada. Konsep rezeki dalam Al-Quran itu 3 ya. Rezeki yang dipastikan, rezeki yang dijanjikan, dan rezeki yang ditangguhkan. Ada 3 ya. Apa itu? Besok kita bahas. Ya. Dia ngapain mikirin rezeki yang udah dipastikan? Ya. Enggak dihancurin. Aku tahu, aku masang lagi. Aku pengen tahu di mana letak paru-paru jantung. Dan ini copot. Emang kayak gitu. Mesti dilem. Ya udah ya. Thank you. Anak saya bikin apa ini? Bikin tengkorak. Ya. Jadi ngapain lo mikirin rezeki yang udah dipastikan? Yang lo cari yang ditangguhkan, cari yang dijanjikan dong. Gitu. Sampai seorang ASN ngapain mikirin akhir bulan tuh gajian? Lu mikirin gimana ketika lu layanin pasien sampai si pasien berkata, ada nomor handphonenya nggak? Gitu. Saya minta diinfus di rumah aja deh. Berarti orang kaya dia. Telepon lu minta infusin, dapat gitu. Nope, gope, gitu kan? Gitu. Nah itu kan sama dengan supir tadi. Ngapain? Gue udah pasti bayar sampai dia minta nomor handphonenya. Dalilnya adalah rezeki yang dipastikan itu wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Itu rezeki yang dipastikan.
Tidaklah satu hewan melata di muka bumi. Bayangkan, sampai mau bikin kita jadi mikir, Allah dengan maha dahsyatnya, ya, ya. Allah dengan maha dahsyatnya, dia kasih contoh, jangankan manusia, binatang melata aja dikasih rezekinya oleh Allah. Itulah rezeki yang dipastikan, yaitu untuk makan, gitu loh. Tidaklah satupun hewan di muka bumi yang melata, melainkan pada sisi Allah rezekinya. Jadi nanti nggak usah pusing ya dengan akhir bulan. Kalau nggak ada yang gaji gimana? Nah itu dia, kita pakai rezeki yang ditangguhkan dan rezeki yang dijanjikan. Ingat ya, tangguhkan, janjikan, dan rezeki yang dipastikan, rezeki yang dijanjikan, dan rezeki yang ditangguhkan. Baik, itu konsep 3 dalam Islam. Untuk menjawab pertanyaan berikutnya, tadi saya lewat sekilas, tolong dibacakan ulang. Sekilas tadi saya baca. Nanya soal ini, Beh, tentang tadi karena terkait dengan surat An-Nisa ayat 9 tadi ya, tentang hukum asuransi, apakah saya, karena ada sebagian yang mungkin mengatakan asuransi haram gitu, Beh. Mungkin bagaimana menyikapinya itu, Beh? Oh baik, bagi yang berpaham asuransi haram, ya jangan. Bagi yang berpaham asuransi syariah itu halal, ya lanjutkan. Ya, saya berpendapat asuransi konven itu haram dan asuransi syariah itu halal. Itu pendapat saya. Terima kasih Pak Usairi Depok. Jadi ya, besok kita bahas dengan detail ya. Sekaligus kita hubungkan dengan 7 kuncinya. Saya ulangi lagi. Bagi yang berpendapat asuransi itu haram, jangan lakukan. Bagi yang berpendapat asuransi itu halal, silakan lanjutkan. Bagaimana saya sendiri? Saya berpendapat sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia. Ini MUI yang sudah terjamin mutunya dan kita juga udah tinggal terima apa keputusannya. Majelis Ulama Indonesia memutuskan yang konven itu haram, yang syariah itu halal. Ya udah, saya ngikutin yang itu. Ya, yang konvensional itu haram, yang syariah itu halal. Begitu juga bank. Saya ngikutin itu. Kenapa gini? Kenapa ini kepanjangan? Ya, mudharabah syarikatnya, bagaimana akadnya, ada tajlisnya, bagaimana akadnya. Aduh, kepanjangan, ada jusunnya di situ, ada maisirnya di situ ya. Bagaimana ada riswahnya tuh di situ, bagaimana akadnya tajlis di situ. Gimana akadnya itu, aduh kepanjangan ya. MUI adalah wakil representatif daripada umat Islam. MUI memutuskan yang asuransi syariah itu halal, bank syariah itu halal, maka ambillah seperti itu. Ya, saya sendiri tahu tuh ya, pada waktu itu kan Dewan Pengawas ya. Jadi saya tahu alur uang kalau kita asuransikan duitnya kemana dan baliknya dengan cara apa. Sehingga saya berprinsip seperti MUI, asuransi syariah itu halal. Nah, itu yang prinsip saya. Baik, kayaknya saya harus segera pamitan karena Senin ini padat sekali, Selasa padat sekali. Saya tutup dengan kifaratul majelis, masih ada waktu sedikit. Kalau dibahas tapi nanggung, kita bahas buat besok. Kita bahas dari tulisannya Pak Usairi, 3 konsep rezeki dalam Islam, sekaligus kita hubungkan 6 poin ke belakang untuk lengkapnya 7 tanda atau 7 cara atau 7 perbuatan yang membuat rezeki itu datang. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah wal minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu wa bil qur'ani imama wa bil kawati qiblata wa bil mu'minat ikhwana. Subhanallah alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi Ya Allah, keluarga. amin. Amin, Rabbal amin, alamin. amin. Dan ini doa juga untuk kita semua jamaah MKI yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua, jamaah yang hadir di majelis ini maupun yang tidak hadir. Kita doakan dan kita doakan juga bagi jamaah yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan hidupnya, mungkin baik dari keluarga atau yang lainnya, maka segera Allah berikan jalan keluar terbaik, karena sebagaimana dijanjikan Allah, "Manyattaqillah yaj'al lahu makhrajan," barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Ini sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh, ada rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki yang tidak yang ditangguhkan. Rezeki itulah yang harus kita cari, yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah Allah pemberi rezeki, Allah yang Maha Razzaq, Maha pemberi rezeki dan juga Maha pemberi. Mudah-mudahan di pagi ini, pagi yang kita sudah berdoa di zikir pagi dan memohon kepada Allah untuk keberkahan di pagi ini dan juga di hari ini, sebagaimana dalam doa zikir pagi, Allahumma as'alukal khairu fi hadzal yaum wa ma ba'dah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan pada hadzal yaum, pada hari ini, wa ma ba'dah, dan setelahnya. Dan juga kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu minasyarri, dari keburukan fi hadzal yaum, di hari ini, wa ma ba'dah, dan setelahnya. Mudah-mudahan doa zikir pagi kita rutinkan, karena ini adalah sebagai sebuah sunnah dari Nabi kita SAW. Zikir pagi yang yang kita bacakan setiap pagi, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk Allah jaga sepanjang hari ini, dan juga Allah berkahi kita dalam semua sisi kehidupan kita, keluarga kita, karir kita, dan semua yang kita lakukan, mudah-mudahan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sedekah pagi menjadi sebuah kebiasaan kita untuk mendatangkan rezeki, karena sedekah yang paling awal di pagi hari, justru inilah sesungguhnya pertama fadilahnya bisa mendatangkan rezeki untuk kita semua, dan juga bisa menolak bala, karena bala yang ditakdirkan oleh Allah justru ditahan dengan sedekah kita, karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, "Badiru bis sedekah," segeralah bersedekah, karena fa'inal bala, sesungguhnya bala atau kesulitan atau musibah ini tidak akan mendahului orang yang bersedekah. Begitulah sabda Nabi kita yang mulia. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, untuk bersyukuran yang tentu harus kita ucapkan setiap hari, setiap pagi, terutama di pagi ini, yang selalu kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan yang terus kita lakukan, karena inilah kesyukuran yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah rezeki kita. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Karena itulah jamaah yang Allah, sekali lagi, tadi baru satu yang disampaikan oleh Babe tentang 7 kebiasaan orang-orang yang bisa menarik rezeki Allah. Maka mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan waktu oleh Allah untuk kembali hadir di besok hari, dan jangan lupa untuk mengajak orang lain ikut kebaikan yang kita dapatkan di hari ini. Mudah-mudahan justru ketika kita mengajak orang lain, mungkin cuma hanya nge-share, memposting apa yang sudah di-share oleh admin, mengajak orang lain untuk ikut kajian ini di MKI, ini jadi kebaikan yang terus abadi bagi kita semua. Walaupun hanya 1, 2, 3 orang, justru mudah-mudahan inilah yang akan menjadi penyelamat kita dari api neraka. Baik jamaah Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.